Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas digital Kabupaten Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter Y. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian senantiasa sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar bersama Ibu Vila. Ibu Vila berasal dari SDN 1 Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4, pembelajaran kedua, mengenal Allah dan Rasul-Nya. Pertemuan kedua, beriman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah anak-anakku yang soleh dan soleha diharapkan meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami perbedaan Nabi dan Rasul, memahami Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, dan menyebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz Rasul. Sebelumnya, apakah anak-anakku yang soleh dan soleha ini mengetahui iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, betul sekali. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Arti iman itu sendiri adalah percaya. Sedangkan iman kepada Rasul Allah berarti percaya dan meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi merupakan seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu syariat untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu syariat untuk dirinya sendiri, dan ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya dan mengamalkannya. Anak-anakku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang terakhir. Sesudah beliau, Allah tidak akan mengutus Nabi ataupun Rasul yang lainnya. Kepenutupan Nabi Muhammad SAW ini telah diterangkan dalam Al-Quran dan juga dalam kitab hadis. Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, para nabi dan rasul utusan Allah mempunyai 4 sifat wajib serta 4 sifat mustahil dan juga 1 sifat jaiz. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul Allah adalah sifat yang harus dimiliki oleh para Nabi dan Rasul sebagai laki-laki utusan Allah. Sedangkan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Nabi dan Rasul utusan Allah.
Adapun sifat wajib Rasul, yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar. Yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, menyampaikan wahyu. Yang keempat, fatonah, berarti cerdas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat mustahil yang dimiliki oleh para nabi dan rasul utusan Allah. Sifat mustahil nabi dan rasul ada 4. Yang pertama kidib, bohong atau dusta. Yang kedua khianat, tidak dapat dipercaya. Ketiga hitman, mempunyai arti menyembunyikan wahyu. Yang keempat jahlun, artinya bodoh. Jadi keempat sifat mustahil bagi nabi dan rasul Allah ini tidak mungkin akan dimiliki oleh seorang nabi dan rasul Allah. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sifat jaiz bagi nabi dan rasul Allah ada 1, yaitu ar-ra'du basyariyah, yang artinya mempunyai sifat seperti manusia pada umumnya. Nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sama seperti manusia yang lainnya. Mereka memiliki sifat makan, minum, tidur, sakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan tugas tersebut di buku tulis pendidikan agama Islam. Sekian pembelajaran kali ini, tetap semangat belajar walaupun dari rumah dengan kelas digital Kabupaten Lamongan. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.